dia merasa serba sendiri, nggak ada yang membantu, entah dari keluarganya, entah dukungan dari suaminya. Ada negara yang melegalkan seks gitu, tanpa harus punya anak gitu. Kembali dengan putaran kedua. Kanal Politik Milenial. Oke, jadi pada kesempatan kali ini mungkin kita akan membahas sedikit tentang isu yang sedang hangat mengenai perspektif child free. Sebelumnya aku pengen tanya dulu deh, kalian tahu nggak sih child free itu apa? Mungkin dari teman-teman di sebelah kanan saya, Vero sama Astri, child free itu apa sih? Child, anak, free, bebas. Preman. Jadi child free itu apa? Bebas dari anak? Kabur dari anak? Enggak, maybe bisa ya. Oke, mungkin dari Astri, apa sih child free itu? Ya keinginan untuk tidak punya anak. Oke. Sekarang coba nih, aku pengen denger komentar dari Vera sama Kania nih. Dari Kania dulu deh. Child free itu apa? Bebas dan tidak ingin punya anak. Jadi nggak punya anak terus bebas, dia nggak ngapa-ngapain untuk Berarti kalau ketemu anak, bawaannya trauma gatel-gatel gitu ya? Oh, bukan. Nah, kalau dari Vera, apa nih? Kalau menurut aku mungkin seseorang atau pasangan yang memutuskan untuk tidak mempunyai anak. Waduh, detail sekali Bu. Ya. Tadi kita bahas, ini sebenarnya ada postingan dan mungkin sering dengar istilah orang yang bernama Gita Saf. Jadi Gita Saf ini pernah berkomentar bahwa kalau misalnya nggak punya anak itu adalah natural anti-aging, awet muda secara natural. Kita bisa tidur 8 jam, tidak ada stres, mendengarkan jeritan daripada anak-anak, dan ketika kita sudah punya keriput gara-gara anak, dia bilang. Coba, menurut kalian sebenarnya komentarnya si Gita Saf ini kayak gimana sih? Mungkin dari Vero sama Astri dulu deh. Sebenarnya dia ngomong apa sih gitu? Sebenarnya dia tuh mungkin merasa bahwa dengan punya anak jadi membuat keriputan di wajahnya. Terus juga kalau saya lihat juga mungkin dia ada background atau masa lalu dari yang pernah dia rasain dengan keluarganya, mungkin juga keluarganya tidak harmonis atau seperti apa. Jadinya dia merasa bahwa anak ini sebagai beban. Kalau dari segi ibunya ini atau seorang yang melahirkan, dia merasa bahwa pada saat dia punya anak, dia merasa serba sendiri, nggak ada yang membantu, entah dari keluarganya, entah dukungan dari suaminya. Jadi keriputan ini disebabkan atas stres. Stres bisa jadi karena baby blues, bisa jadi karena hormonal dari tubuhnya setelah dia melahirkan. Kan pasti perempuan saat dia melahirkan otomatis banyak sel-sel yang berbeda lah sebelum dia lahirkan, seperti itu. Nah, sedangkan menurut saya itu bukan jadi faktor yang bisa diindahkan gitu untuk oh ya udah saya nggak mau stres, jadi saya nggak usah punya anak gitu. Kalau saya sih kurang setuju untuk. Oke, kata-kata child free ini kan kita sudah sepakat bahwa memang child free itu artinya nggak punya anak kan, atau mungkin tidak beranak gitu ya. Nah, terus dia bilang bahwa kalau misalnya kalian nggak punya anak, maka dia itu bisa tidur 8 jam, terus nggak mendengar suara anak kecil gitu. Make sense nggak sih alasan supaya bisa tidur 8 jamnya atau tidak mendengar suara anak kecil menangis itu menjadi salah satu faktor mencegah penuaan dini menurut Gita Saf ini? Kalau aku agak cerita dikit ya, maksudnya aku juga ngikutin Gita Saf itu tuh dari dia zaman masih kuliah. Jadi emang aku ngikutin, dan untuk yang kasus ini pun juga aku udah sempet lihat updatean videonya dia juga, dan dia emang bilang sih kalau mamanya ini tuh dia kayak you can sleep, terus habis itu dia bilang you finally bla bla, itu sebenarnya kata you itu tuh dia bilang itu tuh sebenarnya itu gue gitu kata dia gitu kan. Jadi sebenarnya dia tuh kayak sama sama jatuhnya apa ya, followersnya dia itu tuh kayak bercandaan tuh kan, kayak ada emotikan juga kan ya, ketawa kayak gitu. Nah itu menurut aku sih sebenarnya dia tuh sebenarnya ngomong pada diri sendiri, cuma akhirnya karena memang
dia mungkin nggak merasa bahwa ternyata dia tuh sepowerful itu gitu loh. Jadi apa yang dia omongin salah dikit aja, netizen tuh bakal banyak yang nyerang dia. Ada di Amerika atau pokoknya di luar sana tuh bilang ada yang bener-bener obsesif, nggak punya nggak mau banget mau punya wrinkles, itu ada, dan dia nggak mau senyum. Entah, aku lupa, itu teman-teman boleh searching. Di situ dia bilang kayak nggak, aku nggak mau senyum, kayak tapi kalau kamu bahagia harus senyum dong atau apa gitu, kayak makanya aku lihat di sini, menurut aku sih itu sebenarnya obrolan dia sama followersnya ya. Jadi ya kayak itu pilihan gitu loh, kalau mamanya memang dia mau that's to be natural anti agingnya dia, atau memang dia pengen hidup berdua sama suaminya. Jadi aku ngerasain serba salah gitu. Aku sayang sama Gitanya, pun aku juga sayang sama netizen gitu loh, karena memang sebenarnya gak ada yang salah gitu loh. Cuma ternyata memang penyampaian dari Gitanya mungkin tidak diterima baik oleh netizennya juga keburu panas duluan, akhirnya nggak nyampe. Padahal ya udah, kalau mamanya mau ignore bener-bener gue nggak peduli sama Gita, ya udah lu gak usah ngeliatin komen-komen ini. Jadi kalau menurut gue itu make sense, ya itu pilihan dia sih gitu. Oke, berarti sebenarnya alasan dia make sense, tapi kembali ke orangnya itu setuju apa enggak, itu balik ke orang yang nge-follow dia kan. Iya. Gitu. Oke. Terus kalau dari Kania nih, kira-kira soal dia memberikan statement seperti ini, pandangan kamu kayak gimana sih? Kalau menurut aku dari tweetnya dia ini sebenarnya tadi benar kata Mbak Vero ya, ini mungkin karena kata-katanya dia dengan followersnya dia yang dia anggap sudah dekat gitu, jadi dia merasa bercanda kayak gini tuh tidak akan membawa pengaruh yang besar gitu. Cuma balik lagi sih, kalau misalkan dia bilang di situ dia bisa tidur 8 jam tiap hari, terus dia nggak stres untuk dengerin suara berisik dari anak-anak. Terus nanti kalau misalkan dia stres karena tidak bisa tidur 8 jam dan lainnya, itu dia bakal dapat keriput dan harus ngeluarin uang untuk bayar botox. Itu menurut aku enggak sih, karena kalau misalkan kita punya anak pun nanti dan kita punya dan ekonomi kita mencukupi untuk kita bayar botox pun sebenarnya bisa gitu. Jadi menurut aku antara make sense dan nggak make sense statementnya gitu. Oke, berarti menurut kamu ya make sense gak make sense, artinya ada poin di mana kamu setuju dan ada juga yang mungkin bisa kalau bisa sambil punya anak kayak gitu ya. Oke. Nah, ini Vera nih yang sebagai orang yang paling sering banyak dandan ya guys ya. Nggak ada yang bercanda. Jadi menurut kamu pandanganmu sendiri yang dia mengatakan kalau misalnya gua nggak punya anak, gue masih bisa tidur 8 jam, gue masih bisa, gue nggak punya keriput, gue bisa bayar perawatan gue. Itu menurut kamu kayak gimana? Komentar dia tuh agak sedikit ngebuat masyarakat kita yang dimana pandangan kita kan agak beda ya, maksudnya pandangan dari satu ke satu orang lain, begitupun semua orang gitu. Jadi setuju nggak setuju sih, karena setuju bener kata Kania, punya anak atau nggak punya anak kita bisa ngelakuin apapun gitu, tapi cara kita gini, perkembangan bayi itu kan beda-beda ya. Ada yang misalnya maaf ya rewel gitu, kayak tiap malam kita harus bangun gitu. Ada juga yang memang antang-antang aja, nah itu bisa gitu, kita bisa tidur, efektivitas tidur kita tuh bisa stabil gitu. Ada juga yang memang kita nggak bisa ngelakuin apa-apa karena memang maaf ya, cara support suami gitu yang kurang, dan juga faktor lainnya juga banyak gitu. Jadi menurut aku ada beberapa atau bahkan banyak faktor yang dimana itu bisa jadi setuju ataupun tidak gitu. Mungkin pandangan netizen kayak ya kok gini sih, padahal kan ya menurut aku sih sah-sah aja, karena mungkin memang benar itu ditujukan untuk dirinya sendiri, karena ya dia yang buat gitu. Berarti aku boleh bilang kamu setuju dengan statementnya dia kah? In the middle. Oke. Iya. Si Gita Saf tadi itu kan ada kaitannya bagi beberapa negara. Mungkin aku akan bilang negara ya, karena ada negara yang mungkin bisa dibilang pro dengan child free ini, dan ada juga yang sebenarnya kontra. Nah, untuk yang pro-nya itu kurang lebih ada 8 negara
yang tingkat kelahiran per 1000 penduduknya itu terendah. Kita bisa lihat dari Taiwan, Spanyol, Italia, Jepang, Korsel, Andorra, Monaco, dan lain-lain. Apa sih yang menyebabkan si negara ini punya tingkat kelahiran terendah, dan apakah ini berkaitan dengan mayoritas masyarakatnya yang mendukung child free? Kalau menurut pandanganku sih dari itu kan ada Taiwan, Spanyol, Italia, Jepang, Korsel. Itu aku nggak terlalu paham kalau yang lain ya. Cuma kan yang emang lagi nge-hype itu kan Jepang sama Korea Selatan ya. Kalau Jepang sama Korea Selatan aku ngikutin. Jadi menurut kalau aku pribadi sih ngelihatnya memang karena mereka itu persaingannya kan ketat banget ya. Jadi kayak mereka tuh mau punya anak pun jadi akhirnya nggak usah deh gitu, kayak maybe interpersonalnya mereka juga mau punya anak tuh takut mungkin ya gitu. Jadi tuh kalau mamanya Jepang sama Korea Selatan itu kan memang lagi nge-hype, dan kita tuh tahu kalau mamanya persaingan apa ya, sampai ada orang kalau lagi kerja itu ada yang bunuh diri kalau mamanya enggak. Itu di Jepang sih aku tahunya di Jepang. Kalau mamanya kita itu salah sedikit kemarin tuh apa ya, korupsi bunuh diri. Jadi daripada mempermalukan keluarganya mendingan dia bunuh diri. Nah kalau di kita kan kayak aduh ngomongin koruptor lagi kita aja deh di sini, maksudnya kalau mamanya di perusahaan aku pribadi bahkan kalau mamanya salah it's okay, kita belajar lagi or something. Jadi kayak nggak sampai gila gue salah gue mau nyebur ke sumur ya kan, enggak gitu kan. Di Indonesia tuh orangnya tuh asik, bolos, santai banget. Jadi kayak menurut aku tuh jauh banget sama Korsel juga kayak ya alhamdulillah banget, gini aja aku pede banget, aku cantik gitu. Tuh kalau mamanya di Korsel tuh sedikit-sedikit kamu kurang ini deh, kurang ini, stres, depresi gitu kan. Ini aku pribadi ngelihatnya. Jadi kalau mamanya kalau di situ penduduknya rendah gitu, jadi mereka bahkan nggak mau punya anak, bahkan menikah aja nggak mau. Jadi jangankan ngomongin punya anak, bahkan menikah aja dia nggak mau kan. Jadi kayak jauh banget dari kita. Kalau kita masih, aku denger aku mau nikah gitu kan, umur kita sekarang tahu-tahu undangan banyak gitu kan, ini gue datang kemana dulu gitu. Jadi ya beda banget sih sama Indonesia kalau setahu aku tentang ini ya. Aku boleh bilang karena pressure nggak sih? Bisa banget. Pressure Budayanya tuh beda. dari lingkungannya, dari kerjaannya, atau mungkin dari biaya hidupnya ya. Aku nggak bilang Indonesia nggak ada pressure ya, Iya, cuma entah kenapa tuh tingkatnya mungkin Ada tapi terlalu lebih ke santai aja. jadi Iya. kayak kita tuh bouncing back-nya tuh bisa, ya mungkin memang ada yang depresi atau apa, tapi kayak gak deh, masih ada semangat. Dan bahkan itu tadi menikah, jadi jangan ngomongin anak deh, menikah aja tuh kita masih ada yang mempertimbangkan masalah sosial, dan memang budaya kita memang ya harus nikah gitu. Dari semua yang udah pernah terjadi ya, mungkin dari lingkungan kerja, dari keluarga juga, kayaknya ngapain sih punya anak gitu. Jadi ada ketakutan dari awal, dia udah takut akan menikah, dia juga takut akan punya anak. Karena udah dari lingkungan kerjanya mendukung untuk tidak melakukan itu, ya udah jadinya dia punya pemikiran bahwa ya udah ngapain, daripada nanti gue hidup malah nyusahin anak gue gitu kan. Jadinya ya ngapain gitu kan. Daripada anak gue yang jadi korban, mendingan nggak sekalian. Menurut pandanganmu terkait dengan grafik ini kurang lebih kayak gitu ya. Oke. Mungkin kalau dari Kania sama Vera, pandangan kalian gimana sih? Oke, aku dulu kali ya Kak. Jadi kalau menurut aku benar tadi kayak Verona sama statementnya siapa Astri. Mungkin yang lebih menonjol yang aku baca kali ya, karena pertama itu aspeknya adalah ekonomi gitu. Karena itu tadi persaingan pekerjaan tuh nggak cuman di sini aja, tapi di beberapa negara juga. Bahkan kayak aspek ekonomi yang bikin kita tuh mungkin orang-orang sana kayak hidup gue aja tuh udah susah gitu. Jadi gue ngapain harus ngurus pernikahan, misalnya ngurus anak gitu. Bahkan maksudnya kayak masalah untuk bayar rumah, atau kan rata-rata ya kalau aku tahu tuh mereka semua sewa gitu kan. Jadi untuk bayar sewanya aja tuh mahal banget gitu. Berapa adalah pandangan ke barat. Kalau kita kan lebih ke timur. Jadi pandangan timur kita ya, kita karena
mayoritas kita muslim, jadi pandangannya lebih ke agama gitu kan, lebih ke pandangan kitab-kitab gitu kan. Nah kalau kebaratan mungkin emang ada kitabnya, cuman kayak lebih ini maaf ya kalau salah, jadi lebih ke bebas aja gitu, kayak maksudnya ada negara yang melegalkan seks gitu tanpa harus punya anak gitu. Nah mungkin itu salah satu juga pemicu bahwa ya udah gue nggak usah punya anak, jadi maaf ya gitu. Terus kalau kita kan kayak ya udah punya anak adalah rezeki gitu. Nah jadi mungkin itu salah satu faktor pandangan beberapa orang atau bahkan beberapa negara supaya dia tidak punya anak gitu. Yang aku tahu sih di Jepang atau Korea Selatan gitu, dari pertama dari tingkat ekonominya yang tadi dijelasin itu udah benar semua. Terus selain itu yang aku pernah dengar itu tingkat mereka tuh di sana masih patriarki banget, jadi tingkat kekerasan dalam rumah tangga, terus pelecehan dan lain-lainnya itu masih banyak. Jadi mereka lebih memilih untuk tidak mempunyai pasangan, tidak menikah dan tidak mempunyai anak karena alasan itu, daripada misalkan nanti mereka menikah terus mereka dapat kekerasan atau abusive di rumah tangganya, nanti abis itu mereka pisah, kasih anaknya gitu-gitu. Jadi mereka lebih memilih untuk nggak punya pasangan dan tidak punya anak gitu, menurut aku gitu. Oke. Dari Vero sama Astri, aku akan menganggap sebagai teman-teman yang kontra daripada child free. Nah, kan kalian berdua belum menikah, mungkin juga berempat, mungkin sama gue juga belum menikah sih, jadi kita berlima ya belum menikah. Pandangan kalian mengenai child free ini itu gimana sih?